Meskipun mungkin hidup kita susah, tapi insya Allah kalau kita rajin baca salawat, sholat kita bener, kita deket sama Allah, hati itu adem. Deket sama Allah tuh udah lebih dari segalanya teman-teman. Rasanya tuh nikmat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selamat berpuasa ya teman-teman bagi yang sedang berpuasa. Nah teman-teman, kali ini aku akan sharing pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe, di subscribe dulu biar aku makin semangat lagi bikin videonya. Dan buat teman-teman yang punya testimoni sholawat, silahkan kirimkan testimoni teman-teman ke nomor ini. Dan yang punya Instagram maupun TikTok, teman-teman jangan lupa di follow TikTok dan Instagram aku, Meliza Arnelia. Nah teman-teman yang belum punya buku ini, jangan pernah lelah dan nikmati setiap sholawat. Ini buku pertama aku, harganya 55.000. Teman-teman bisa beli di Gramedia atau teman-teman bisa ke admin. Ini WA adminnya, insya Allah yang ikutan PO di admin ataupun order 100 orang pertama itu dapat free tasbih digital. Nah langsung aja sekarang akan aku bacain testimoninya ya. Ini dari Mbak Retno di Jakarta Timur. Assalamualaikum Mbak Mil. Waalaikumsalam. Saya dengan Mbak Retno di Jakarta. Saya ingin testimoni keajaiban sholawat yang saya alami. Alhamdulillah sejak saya mengamalkan sholawat, walaupun segala hajat saya belum terkabul, tapi hati aku tenang banget. Selalu aja ada keajaiban dari awal mulai saya jadi malu sama Allah, jadi sakit dijauhin Allah, jadi takut dijauhin Allah karena dosa-dosa saya udah banyak banget. Dan maka dari itu saya selalu berdoanya minta diampuni dosa-dosa, saya minta diberi kesehatan dan diberi kemudahan dari dosa-dosa riba saya ini. Mbak Mel, awal dosa riba saya ini berawal Mbak pandemi. Saya berjualan kopi di pinggir jalan karena saya seorang single parent anak 2 waktu itu. Juga anak saya yang pertama kena pemberhentian kerja karena pandemi hampir 2 tahun. Ya Allah Mbak, saya nyesel banget demi Allah karena panik saya jadi gali lubang tutup lubang. Buat modal dagang saya ini, astagfirullahalazim. Betapa kecewanya saya sama diri saya ini, kenapa nggak cari pertolongan Allah dan bersabar dalam keadaan ini. Maka dari itu saya berniat mohon ampun sama Allah atas segala dosa-dosa riba saya. Dengan lebih mendekatkan diri sama Allah, memperbaiki lagi ibadah-ibadah saya agar saya selalu tenang dalam menghadapi semua ini, biar nggak kena mental saya ini Mbak Mel. Alhamdulillah perlahan tapi pasti Allah mendengar dan menjabah doa saya. Ada aja keajaiban dari Allah, dari penagih-penagih hutang yang kasar, dalam penagihannya jadi lemah lembut, bahkan sabar. Semoga aja Allah kasih saya rezeki biar bisa cepat lunas utang saya. Amin. Ada lagi keajaiban dari Allah yang saya nunggak kontrakan sampai 5 bulan sama Allah, dilulukan hati yang punya kontrakan. Sampai yang suka marah-marah, bahkan suka gembok kontrakan kalau telat seminggu ini sama saya kok bahkan lembut banget nagihnya. Bahkan kalau nagih malah dia tertunduk jika berhadapan sama saya, enggak yang kasar kalau lagi telat bayar. Itu dulu Mbak Mel testimoni keajaiban sholawat saya. Semoga Allah meridhoi niat baik saya untuk melunasi utang dengan bersolawat dan memohon ampun sama Allah. Terima kasih Mbak Amel. Semoga saya dan orang yang sedang punya hutang terlibat cepat lunas dan berjanji gak akan berutang-utang riba lagi. Semoga rezeki kita lancar, usaha kita maju tanpa riba. Amin. Assalamualaikum Mbak Mel. Terima kasih motivasi untuk semua ini, berkat atas izin Allah saya ketemu sama Mbak Mel. Kemudian aku jawab, Waalaikumsalam Mbak Retno. Masya Allah, semoga segera lunas ya. Mbak baca sholawat apa dan berapa banyak bacanya? Alhamdulillah saya selang-seling sehari sholawat Nabi 15.000, sehari sholawat Jibril 15.000, disertai zikir sebisanya saya. Ya Allah, setiap saya sholat, setiap saya doa, kadang saya bergetar dan menangis karena malu sama Allah. Banyak sekali dosa-dosa, kadang saya serasa Allah itu udah baik banget sama saya, sangat baik. Kenapa kita nggak boleh berharap kepada siapapun, apalagi riba ya Allah. Saya kadang suka benci sama diri saya. Dalam hati cuma bilang saya nggak peduli sama masalah-masalah saya. Saya yakin saya akan bisa bayar jika saya punya uang nanti. Yang penting saya mau perbaiki ibadah saya, terus minta ampun sama Allah. Jangan sampai ke anak turunan saya terlibat utang riba.
Cukup saya aja dan hijrah dari riba. Alhamdulillahnya lagi sejak saya bersolawat, mental saya tetap terjaga, tidak salah jalan dari kesendirian saya sebagai seorang single parent anak dua. Kadang saya suka sedih ketika status saya suka dilecehkan kalau di saat saya butuh uang seperti kemarin. Di saat saya sudah saya susah, mending jual diri aja. Apalagi mbak masih cantik, masih ada nilai jualnya mbak. Ada yang bilang gitu sama mbaknya. Kadang ada yang menawarkan jadi simpanan saya aja, dijamin gak perlu jualan di pinggir jalan kayak gembel gitu. Ya Allah, ujian kesendirian saya lagi. Tapi alhamdulillah Allah selalu menjaga iman saya sejak rajin bersolawat. Jangan sampai keluar jarul yang Allah mukai. Itulah nikmatnya saya bersolawat. Ada aja keajaiban Allah buat saya walaupun utang saya belum selesai. Masya Allah, semoga istiqomah ya mbak. 15.000 itu banyak sekali. Semoga Allah kuatkan imannya. Insya Allah dekat dengan Allah itu rasanya nikmat. Dunia dan seisinya gak seberapa mbak. Iya mbak, beneran dan enak banget. Saya mah udah beli berapa kali tasbih digital, malah lebih baik ketinggalan HP daripada tasbih. Masya Allah, semangat selalu mbak. Insya Allah bentar lagi beres masalahnya. Iya mbak, bener. Saya aja kebetulan lagi sakit asam lambung aku dan ginjal. Karena saya sering telat makan, kadang pergi dagang dari jam 6 pagi sampai jam 8 malam. Mbak udah berapa lama baca sholawat? Terus kemudian dia lanjutkan, udah berobat kemana-mana, tapi saya sholawatin, alhamdulillah udah sembuhan dikit-dikit. Nah bisa jadi Allah langsung lunasin utang, nggak langsung lunasin utang, tapi Allah bikin mbak sembuh dulu, aku bilang gitu. Saya sejak kena musibah tahun 2016 belum ketemu channel mbak, tapi Ustadz Yusuf Mansur, tapi saya sholawatnya nggak sesering ini kalau lagi sholat. Amin mbak, ya saya yakin Allah kasih saya sakit untuk bersihin dosa-dosa saya, berpikir positifnya ke situ. Istiqomahin terus 15.000 sampai mbak bisa 25.000 sehari. Insya Allah banyak perubahan nanti dalam hidup. Jangan lupa banyakin minum air putih ya mbak. Amin ya robbal alamin. Terima kasih mbak. Semua TikTok mbak saya selalu ikutin dan saya like. Saya sangat bersyukur kenal channel Mbak Mel. Semoga Mbak Mel dan keluarga selalu sehat, selalu berlimpah rezeki, karir semuanya selalu sukses. Dan Mbak Mel juga ya, salam kenal, salam silaturahmi dari saya di Jakarta Timur. Masya Allah, itu tadi testimoni dari Mbak Retno di Jakarta Timur. Beliau adalah seorang single parent dan beliau berjualan di pinggir jalan, jualan kopi ya, dari jam 6 pagi sampai jam 8 malam. Ya Allah, semoga lelahnya Mbak Retno menjadi berkah ya mbak, semangat terus. Dan Mbak Retno juga bilang kadang suka dilecehin sama orang, diajakin untuk jual diri, diajakin untuk menjadi simpanan. Memang kalau menjadi seperti itu akan lebih cepet ya, punya uangnya, nggak capek, nggak susah ya. Tapi berapa sih itu nilainya ya? Nggak seberapa. Kita nggak pernah tahu umur kita. Kalau umur kita sampai 60, 70, kalau umur kita cuma sampai 1 tahun lagi, apakah kita tidak rugi? Umur kita udah sebentar lagi nih. Apa kita nggak rugi? Kita tidak melakukan kebaikan dalam hidup kita. Kalau kita terlalu mikirnya dunia aja, pokoknya yang penting bisa makan, bisa punya tempat tinggal yang layak, nggak capek segala macam, itu nggak seberapa. Tapi kalau kita benar-benar deketin diri kita ke Allah, meskipun mungkin makan kita seadanya, meskipun mungkin hidup kita susah, mungkin untuk kita beli baju aja nggak bisa gitu ya. Tapi insya Allah kalau kita rajin baca salawat, sholat kita bener, kita deket sama Allah, hati itu adem. Deket sama Allah tuh udah lebih dari segalanya teman-teman. Rasanya tuh nikmat. Yang tahu rasa nikmatnya cuma kita-kita yang menjalankan. Ya cuma kita yang baca sholawat, kita yang terus benerin sholat, beda rasanya, nikmat gitu walaupun utang banyak, walaupun banyak masalah. Tapi insya Allah tadi Mbak Retno bacanya banyak banget, 15.000 nggak main-main ya. Kalau Mbak Retno istiqomah sambil dagang terus baca sholawat, sholatnya jangan sampai tinggal ya mbak. Kadang kan kita kalau sibuk kerja kita sholatnya jadi entar-entar ya, nunggu di rumah. Jangan sampai ya mbak, sholat nomor 1. Insya Allah nggak lama mbak. Makanya tadi aku nanya mbak udah berapa lama bacanya. Maksud aku istiqomah baca ya. Kalau misalnya mbaknya baru-baru nih, sabar. Biasanya ya 2 bulanan tuh baru bener-bener kelihatan hasil. 2 bulanan udah mulai kelihatan. Nanti apalagi kalau udah istiqomah 2 tahun kelihatan banget. 3 tahun makin kelihatan. Tuh. Masya Allah, dahsyat banget. Dahsyat banget. Jadi teman-teman semuanya sekarang yang lagi pada ngalamin punya utang,
ngalamin kesusahan hidup, masalah-masalah ekonomi ya. Selama masalah itu masih masalah ekonomi, kalau menurut aku itu adalah masalah yang masih ringan, teman-teman. Uang bisa dicari, uang bisa kita cari, masih bisa kita cari di dunia ini. Kita jemput rezeki kita dengan kita deketin Allah dan kita dengan bekerja yang giat. Tapi kalau umur kita sudah nggak ada, kita mau cari kemana? Udah nggak bisa kembali ke dunia ini. Atau ujian kita adalah kita kehilangan orang yang kita sayang, kehilangan orang tua, kehilangan pasangan, kehilangan anak. Ya, itu berat banget, teman-teman. Itu adalah ujian terbesar dalam hidup kita. Karena kita mau doa kayak gimana pun, mereka tidak bisa kembali lagi. Makanya aku bilang, teman-teman, ketika ujian kita masih ujian ekonomi, itu ujian yang paling ringan. Dan tadi Mbak Retno aku juga nyaranin untuk minum yang aku bilang tadi ya, jahe, lengkuas, kunyit, serai. Itu di blender, itu bisa untuk mah ya, untuk mah aku juga minum. Alhamdulillah mah aku udah nggak kambuh lagi, aku minum itu. Tapi karena aku maunya yang simple, kalau aku ngeblender kupas aku agak-agak mager dan lama buang waktu, aku belinya ramuan cinta. Jadi teman-teman bisa cari di Shopee atau di TikTok, ada ramuan cinta. Itu bagus banget, itu bagus. Aku nggak di endorse ya, karena aku memang pakai itu. Jadi aku saranin buat teman-teman yang punya masalah keputihan, punya masalah apalagi ya, punya masalah mah, asam lambung, punya masalah apalagi yang promil ya, yang mempromil nih, aku nggak di endorse sama sekali. Coba teman-teman juga sambil minum, selain kita usaha secara batiniah, kita dengan bersolawat, benerin sholat, kita juga usaha lahiriah dengan cara kita ya coba tadi aku bilang minum yang aku bilang ramuan cinta. Atau teman-teman kalau misalnya berat untuk beli, bikin sendiri aja. Jahe, lengkoas, kunyit, sama serai di blender ya, diminum airnya, direbus, diminum airnya, disaring dulu ya, jangan sama ampas ya minumnya. Insya Allah sembuh teman-teman, insya Allah sembuh beneran nih, karena aku udah ngerasain sendiri, enak banget minum itu ya, cobain ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton, mudah-mudahan bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak Retno segera diberikan jalan keluar oleh Allah, dimudahkan rizkinya, selalu dijaga imannya. Mbak Retno kenapa bisa nangis kan, beliau bilang pokoknya pengen ampunan Allah. Itulah berkah dari kita bersolawat. Makanya jadinya bawaannya tuh ya ke Allah, ke Allah, ke Allah, karena saking banyak ya baca salawat itu. Udah kayak gak mikirin dunia lagi, karena udah terlalu pede, terlalu yakin Allah bakal nolongin beliau. Tuh. Oke teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.